Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Mazmur pasal 121 yang disampaikan oleh Pastor Hoki. Menurut yang tadi yang dikatakan oleh Vincent, kalau kemarin saya pun kaki saya akan gemetar. Hari ini saya bisa untuk naik ke atas gunung. Bagi setiap orang yang naik ke gunung menghadapi tantangan, menghadapi kekuatannya, seluruh kondisi tubuhnya, apakah siap untuk menghadapi tantangan? Sepertinya gunung yang tinggi menjadikan satu tantangan. Biasa kita hidup di dataran, dan waktu saya datang ke gereja 011, saya mendengar ada orang bilang kalau untuk naik ke atas gunung jangan ajak aku. Kalau pendaki itu gunung bukan sahabat saya, sebab kita harus menghadapi tantangan. Allah menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung. Musa di atas gunung menerima hukum perintah Allah, dan setiap tahun orang Israel 3 kali datang untuk menghadap Allah naik ke atas gunung. Dan tantangan bukan tantangan adalah tantangan, tetapi lebih lagi yaitu tantangan untuk menghadapi panggilan dari Allah. Kalau kita naik ke atas gunung, kita bisa melihat pemandangan yang indah, tapi ini bukan menanggapi panggilan dari Allah. Jadi kita harus bisa memisahkan dengan jelas. Kalau bagi saya, kita mendaki gunung atau naik gunung, kita harus melepaskan banyak hal. Banyak orang merasa di mana mendaki gunung banyak pekerjaan. Bagaimana saya bisa untuk pergi mendaki? Setidaknya kamu harus melepaskan pekerjaanmu terlebih dahulu. Kamu pun kalau pergi tamasya juga harus melepaskan hal-hal pekerjaanmu. Tapi kalau kita pergi tamasya untuk istirahat, tetapi di sini naik ke atas gunung itu untuk berjumpa dengan Allah. Ini konsep terlebih dahulu untuk kita melihat bagaimana kita naik gunung. Jadi kita mendaki gunung untuk menanggapi Allah, bukan karena kita agak kelonggaran dalam waktu atau suka pergi untuk mendaki gunung. Bagi orang Israel setahun 3 kali mereka mendaki gunung untuk menjawab panggilan dari Allah. Mereka harus melepaskan segalanya. Terlebih lagi di masyarakat pertanian, kalau lengah sedikit saja melihat lahan mereka, banyak hal yang akan terjadi. Ada bencana dari serangga atau bermacam penyakit akan terjadi di ladang mereka. Boleh dikatakan seluruh ladang tidak menghasilkan. Jadi kalau kita berkatakan kita harus mendaki gunung, yaitu kita harus percaya akan Allah, baru kita bisa untuk mendaki gunung bermacam-macam kesusahan dan berbagai hal tantangan. Yang paling utama yaitu apakah saya percaya akan Allah. Saya melepaskan pekerjaan saya, apakah saya bisa percaya kepada Allah. Jadi saya mulai untuk mendaki gunung. Di tantangan di tengah perjalanan, apakah saya bisa percaya kepada Allah. Musa, dia 7 kali naik ke gunung Sinai.
Dia awalnya juga seorang pendaki gunung, sebab dia mengembalakan domba-dombanya dari gunung ke gunung yang lain. Tetapi waktu dia menghadap Allah itu punya perkara yang lain, sebab di atas gunung dia bisa mendengar akan apa yang Allah percayakan kepadanya, dan Allah menyuruh dia turun gunung, kemudian suruh dia naik kembali ke gunung, dan kita katakan 7 kali untuk naik gunung, juga termasuk 7 kali turun gunung. Pada saat turun gunung, setelah menyampaikan perintah Allah, dia harus naik kembali ke atas gunung. Kalau bagi saya juga, saya mulai tidak sabar. Agak jengkel. Di kitab Keluaran pasal 19 sampai 20, dengan waktu yang singkat Musa naik gunung 7 kali. Dia pun menghadapi bermacam kesulitan. Jangan meremehkan kesulitan dalam mendaki gunung. Banyak orang di situ kecelakaan naik gunung, atau di situ meninggal karena tidak ada orang yang menemani. Saya juga pernah naik ke Gunung Sinai seorang diri. Tetapi di waktu saya sebelum naik ke gunung, saya sudah dihalangi oleh penjaga, dan ia berkata, kamu seorang sendiri mendaki gunung, itu tidak boleh. Kamu di sini boleh menyuruh orang atau pemandu untuk menemani naik gunung. Sepuluh orang bayar biaya pemandu, dengan 1 orang menyewa pemandu itu juga dengan harga yang sama. Kamu harus beri. Di keluaran dari Mesir, umat Israel banyak menghadapi perkara ini. Kalau kamu dari Taklaifu, kalau kamu pergi ke Gunung Sinai juga, itu satu perjalanan. Dulu kami tidak memperhatikan rute perjalanan di jalan, susahnya rute yang harus dilewati. Tetapi karena saat itu saya seorang diri pergi ke Israel, saya perhatikan, dan saya mendengar di bandara ada minibus, ada dari ke Yerusalem, dan sopir minibus itu bertanya, apakah kamu mau naik menunggu. Dan di situ karena 18 di situ yang menumpang, jadi harus menunggu penumpang. Kalau kita sendiri harus bayar semua 18 jumlah penumpang. Dan di situ kami ada 16 penumpang di situ, jadi kami semua harus dibagi rata untuk membayar sewa minibus itu. Ini pengalaman saya di Israel. Di awal di kitab Mazmur 1:21 itu, dengan orang pertama berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, aku yang seorang diri. Ya, sungguh seorang diri untuk naik ke atas gunung itu sangat membahayakan. Dan orang Israel, mereka naik ke gunung untuk menghadap Allah, mereka juga tidak seorang diri. Orang Lewi, mereka akan di perkampungan mereka memanggil bersama orang-orang untuk bersama untuk naik ke atas ke gunung Tuhan. Waktu mereka berangkat bersama dengan tetangga-tetangga mereka, tapi menghadapi tantangan di gunung,
semua orang harus bertanya pada dirinya sendiri. Yang seperti di ayat pertama ditanyakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bagi seorang yang punya pengalaman untuk naik ke atas gunung, setiap kali dia harus bertanya pada pertanyaan ini, dia harus berhati-hati untuk meneliti dan tantangan kesulitan yang harus dilewati. Tapi kalau sekelompok orang bersama berangkat, itu ada saling, itu berbeda sebab ada yang saling menopang. Jadi di sini dia bertanya satu pertanyaan. Dia melayang gunung yang di Yerusalem yang disebut dengan Gunung Sion. Dia bertanya, dari manakah akan datang pertolongan? Di situ dia lagi mempertimbangkan, ada apa kesulitan, apakah ada pertolongan kan di dalam perjalanan, apa yang ia dapat sehingga ia berhasil naik di atas gunung, di Gunung Sion. Kemudian dia sendiri memberi jawaban, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertama, dia tahu dia naik ke atas gunung sebab itu panggilan dari Tuhan. Dan dia sekarang bukan pergi tamasya, bukan di situ melihat-lihat, tetapi dia di situ berziarah untuk naik ke atas gunung. Dia punya kepastian bahwa yang memanggilnya adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan pertolongannya juga. Dia yang di atas langit yang menaungi seluruh bumi. Apapun ia lihat, ia bisa menjadi pertolongan di mana saja. Sehingga dia seperti mendapatkan karcis untuk naik ke atas gunung. Kalau kamu naik ke Yerusalem untuk mendaki gunung, ini bukan hal yang sulit. Seketika 1 tahun 3 kali, seketika gunung itu Sion akan dipenuhi orang dan harga barang-barang sangat mahal, dan ada kerabat yang menjamu atau menyambut kerabat mereka yang dari jauh, tetapi mereka saling bertemu penuh dengan sukacita. Yang dari utara seperti dari Naftali atau yang lebih dekat Manase, orang-orang ini akan menuju berduyun-duyun menuju Gunung Sion. Orang yang dari utara terus menuju Gunung Sion. Boleh kamu bayangkan satu hal yang menggembirakan dan juga yang sangat menegangkan, sebab banyak yang antri, sebab semua tahu kalau harus di situ berjumpa dengan Allah, jadi harus dengan sabar untuk antri. Dengan tema di hari ini di PowerPoint, yaitu para penjara pendaki gunung, yaitu mereka harus tegar percaya akan pelindungan Allah. Kebanyakan orang yang mendaki gunung itu tidak seorang diri. Kita tidak perlu menjadi pahlawan yang demikian. Yang saling menopang itu yang bisa berhasil sampai di tujuan. Saudara semua, kita pun sangat penting untuk saling menopang, untuk kita bersama naik ke atas sampai di puncak gunung. Tetapi ada orang tidak sabar, ada yang tenaganya tidak kuat, ada orang yang membawa bekalnya terlalu banyak, terlalu berat, atau ada yang tidak cukup. Jadi kita harus saling menopang.
Dan kita harus bertanya pada satu perkara, pertolonganku dari manakah akan datang? Maka kita baru bisa untuk mendaki gunung. Saya mengatakan ini tanya jawab akan penjara ini. Di sini dikatakan, aku di sini melayang-layangkan mataku ke atas gunung. Ayat kedua, pertolonganku. Di sini kita menggunakan untuk nyanyian ziarah ini bagi umat Israel. Mereka setahun 3 kali menghadap kepada Allah. Ini seperti tangga dalam teks aslinya. Artinya kita lihat dari tangga yang pertama, yaitu aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Langkah yang kedua, pertolonganku. Jadi di sini sangat menyambung dari ayat pertama di bagian B. Kemudian dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Di tingkat yang kedua, pertolonganku. Adakah kamu melihat pertolonganku? Kemudian ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia telah menaik satu langkah lagi, dan ini seperti tangga, bukan hanya mengatakan orang Lewi yang di bait suci ada 15 tangga, bukan hanya mengatakan tentang hal itu. Di Mazmur strukturnya memang seperti tangga. Nanti kita akan melihat lebih banyak lagi, dan kita telah menjelaskan yaitu nyanyian ziarah, selangkah demi selangkah untuk naik atau berziarah. Sebelum kerajaan mereka dibinasakan, mereka seperti yang diperintahkan Musa, mereka setahun 3 kali harus menghadap Allah. Setelah negara mereka dipulihkan kembali, mereka dari tempat yang jauh dari Persia kembali ke Yerusalem, mereka harus kembali ke tempat yang suci menghadap kepada Allah. Dan sekarang tempat ini menjadi satu tempat yang biasa saja, tempat para orang penjara dalam keagamaan, dan hari-hari raya mereka akan pergi ke Yerusalem. Perayaan hari raya tertentu mereka akan pergi ke Yerusalem, dan kita melihat para penjara ini, mereka dengan sekelompok orang untuk berangkat di satu. Kalau kamu sampai tempat yang tertinggi tertentu, kamu akan melihat dalam ketinggian gunung yang lain. Ini tadi gambar dari waktu matahari terbit. Kalau kamu naik ke gunung harus hari yang pagi-pagi sekali. Kalau kamu di Yerusalem, kamu harus mendaki gunung, maka busnya sekitar jam 4 sudah berangkat. Dan baik itu waktu atau kondisi fisikmu, kamu harus siapkan dirimu sendiri. Segala hal adalah tantangan, dan kita terus di gambaran yang kedua, poin yang kedua, yaitu tantangan untuk ke ketinggian dari atas gunung. Panggilan dari atas gunung. Agar kita naik gunung, kita banyak alasan, kita banyak kita gelisahkan, kita banyak halangan. Kalau alasan
Tapi kalau kamu bisa berhasil naik gunung seperti ada kesuksesan yang kamu raih, aku berhasil mendaki. Dan rasa keberhasilan ini telah seperti berhasil menghadapi tantangan. Kalau kita berhasil mencapainya, kita pun berkata kepada Allah, aku telah sampai dan di atas gunung aku ingin berjumpa dengan Engkau. Di ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia bisa dengan aman untuk naik. Di sini poin yang kedua dari PowerPoint. Di sini ini ada perubahan dari pihaknya, dulunya dari aku, tapi di sini Ia, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Di sini ku menjadi Ia. Ada orang yang berkata kepadamu, awalnya saya yang bertanya kepadamu, tetapi orang yang berbicara kepadamu, dia menggunakan dengan Ia untuk menjelaskan Allah yang ini. Ia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Saya percaya orang yang pendaki gunung kakinya tidak akan goyah. Tapi pada ketinggian tertentu kamu mulai lelah. Tahukah kamu, selain kekuatan pada kaki, juga itu reaksi dari ketinggian dari gunung Yerusalem kalau 2.500 km di atas permukaan laut itu belum ada perbedaan dari ketinggian atau reaksi dari utara. Tetapi setelah kamu lewat ketinggian itu, kamu akan merasakan kesulitan. Pertama, kamu akan merasa kekurangan oksigen, otakmu juga merasa kurang oksigen, mungkin kamu akan pingsan atau kamu bisa muntah-muntah. Jadi di sini Tuhan yang menjagamu, dia akan menjaga tubuhmu, kakimu tidak akan goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ini berbeda dengan balik yang di Kanaan, sebab dia akan dengan Baal yang di Kanaan ini berbeda. Di sini dia tidak akan terlelap siang malam, dia tidak akan terlelap, dia akan menjadi penjaga bagi kita, memulihkan kita agar kita diperbaharui, menjaga kita. Jadi kalau tidur itu adalah berkat yang diberikan Allah kepada kita. Siang hari kita bekerja apa yang harus kita kerjakan, dan malam hari kita serahkan kepada Allah. Dia siang dan malam Allah yang menjaga kita. Dia ingin agar kita dipenuhi cukup istirahat, membawa semangat, sukacita untuk menghadapi hari besok. Tetapi para pendaki gunung, mereka waktu kadang malam hari mereka tidak tidur, tergantung dari rute yang mereka lewati. Kalau seperti rute yang agak berbahaya, mereka di situ kamu tidak bisa tidur, kamu ingin terus untuk berjalan sampai di tempat yang agak luas atau leluasa, kamu baru bisa istirahat. Bagi kita pun pada saat kita merasa tegang, situasi di sekitar sangat sulit, adakah kamu mendengar mereka trauma setelah pandemik telah berlalu, tetapi seperti ada kembali
kambuh kembali, mempengaruhi perekonomian atau emosi orang, dan bermacam pengaruh yang diakibatkan dari pengaruh dari pandemik. Banyak orang yang tidak bisa tidur dalam kegelisahan, tetapi di ayat ketiga ayat memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita, Dia tidak akan terlelap. Kalau suatu malam kamu tidak bisa tidur, kamu bisa berbicara dengan Allah. Aku tahu engkau malam hari bekerja, dan malam ini apa yang engkau kerjakan, bagaimana engkau memelihara dunia ini, bagaimana engkau menghadapi peperangan ini dan memelihara gempa bumi ini. Kamu bisa bertanya perkara yang besar, perkara kecil, atau perkara pribadi. Di ketik 4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dikatakan yang di depan juga penjaga yang tidak akan terlelap, di sini juga tidak terlelap dan tertidur. Ini seperti diulangi, satu tangga yang dia tidak tertidur, juga tidak ngantuk, dia tidak tidur. Di saat kita istirahat, terus berjalan, dialah penjaga Israel. Ayat kelima. Kembali di sini dikatakan penjaga Israel. Tuhan yang menjagamu, Tuhan di sebelah kirimu untuk menjagamu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, matanya melihat bumi, melihat para yang mendaki gunung penjara. Dia akan menjagamu. Kalau kita bertanya, apakah kalau kita tidak naik berjarah, apakah Allah akan menjagamu? Kalau kamu tidak naik gunung, apakah Allah akan menjagamu? Tentu ada, yaitu keperluanmu terhadap Allah, komitmenmu. Siapa yang melindungimu? Yang di sebelah kananmu, mereka yang mendaki gunung. Kalau kamu di atas gunung, kamu melihat di dataran yang di bawah, kamu melihat seperti hanya dua orang atau orang-orang di bawah. Kamu bisa mengalami secara pertemuanmu dengan Allah lebih pribadi, sampai kamu di puncak gunung, sampai pada tujuanmu, maka kamu akan lebih lagi merasakan Allah menantimu. Ayat 6 sampai dengan 8. Allah bukan hanya tidak tertidur, Dia tidak terlelap. Matahari pun tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Kita melihat di situ tidak. Di dalam terjemahan Cina ada 7, dan dalam teks Ibrani hanya 5. Ayat ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Ya, terjemahan kita juga tidak ada ditambah tidak menyakitimu, satu kata yang sejajar, hanya di situ ditulis tidak menyakitimu. Dan di ayat ke-7, ayat ke-6, matahari waktu siang dan bulan pada waktu malam. Dan kita melihat lebih nyata lagi penjagaan Allah siang dan malam. Dan siang hari kita merasakan matahari terlalu panas dan khawatir akan dehidrasi. Mungkin ada orang karena kekurangan air, mereka bisa dehidrasi. Dan malam hari terhadap dongeng terhadap bulan, tetapi sesungguhnya bulan adalah ciptaan Allah.
Ayat ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dan kita melihat ini adalah pelindungan seluruhnya, memelihara nyawamu. Ini dalam tesan nyawamu, jiwamu. Walau ada kalanya tubuh kita lemah, kita tidak bisa lagi berjalan, tetapi jiwa kita bisa terus untuk berseru kepada Allah, dan Allah tetap memberikan pada nyawa kita, memberikan semangat bagi nyawa kita. Dan ayat 7-8 menyatakan tentang penjagaan Allah. Di ayat ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam terjemahan asli, ya itu Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjagamu di ayat ke-7 dan ayat ke-8 itu diulangi kembali. Di situ kembali dikatakan Tuhan akan menjagamu keluar masukmu. Kamu naik ke Gunung Sinai, ke Gunung Sion, sampai kamu pulang ke rumah. Tuhan akan menjagamu secara seluruh 24 jam. Dia tidak lengah terhadapmu. Dan bagi para pendaki, ini pengalaman dalam perjalanan mereka yang mereka alami, bukan hanya bertemu dengan Tuhan. Dan saya bertanya kepadamu, siapa yang berkata yang menjagamu siang malam, menjagamu keluar masukmu dijaga, seluruhnya menjaga? Siapa yang berkata kepadamu? Ini bukan Tuhan yang berfirman padamu, sebab di awal Ia menyatakan, dia di situ memanggil Tuhan dengan Ia. Dalam pemahaman langsung, ini adalah deklarasi dari imam terhadap para penjara. Deklarasi atau waktu tahun kemarin dia datang, dia telah mendengar deklarasi ini, dan dia membawa kembali untuk naik ke gunung mengalami Allah. Dan kita pun setiap ahad sekarang masuk dalam arus imam. Kita bukan hanya untuk memberkati diri kita sendiri, dan sebagai imam kita juga harus memberkati orang lain, dan juga kita harus menerima berkat yang dari atas, sehingga hidup kita bisa memberkati orang lain. Saya sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati.